Kalau cucu saya cewek itu sama ibunya digawani arem-arem kon ngedol nang konco-koncone gurune. Setelah gurune tahu malah gurune malah pesen ibuke. Harganya sama dengan gitu. Iya. Nggak malu cucu saya. Iya. Sejak SMP disuruh bawa gitu nggak malu. Saya itu pelangi, Pak. Ya. Sing mau. Nek kakake masih iki wis wangel. Nah, Sekolahan mesti laris. Dia sudah pulang ya pas. apa? Udah. Soalnya semalam siapa Pak Junaidi nanya, Pak Jiwan udah pulang. Udah setahu aku kan belum. Baru tadi malam. Iya, Pak Junaidi termasuk rekan dekatnya. Bu Anu duduk situ toh. Nggih. Saya tak duduk sana, Nggih. nanti diketuti Mas Anu. Nggak sengaja. Maaf, Pak Ibu. Ini apa? Ternyata ada satu pulau Kisar namanya, banyak orang Yahudi. Di mana Pak itu? Di daerah Maluku, perbatasan dengan Timor Leste. Nek nang kene wong Yahudi dibenci, ya loh. Oh, di mana-mana orang Yahudi itu selalu dibenci. Nah, iya. Oh, Pak Barnabas ke ini. Puskesmas. Hmm. Berarti orang yang gawe demos. Iya, dia kan udah tahu kan. Beritahu aja Pak Ajiwan udah ganteng. Di grup gitu ya. Iya, nggak usah. Puji Tuhan. Tapi Barnabas tak kandhanane. masih apa taraf pemulihan dan istirahat. Kuyen ditekoke warna-warna. Iya. Sing Kalau banyak yang mengunjungi dia malah gak bisa istirahat. masih dalam pemulihan dan Ini Pak Awin Gandolopo. Nggih. Iya. Mbak Yuli urung-urung mbok foto ya Mbak Yuli. ya bos. Yo nanti ya Mbak. Sik sikape sik cucuran HP. Mantan guru nenek. Waktu kita ke Caruban sama Bumi ini saya tanya Bumi ini kok tahu anu Pak Ajiwan dipotong ginjalnya? Ya saya Tahu Pak Ajiwan sendiri. Oh, makanya jadi bener ya. Saya kemarin waktu Potong gitu. Iya. masih teleponan itu Yang kan satu diambil. ternyata tidak kok Pak. Oh, enggak. Wah. Saya kan langsung tanya. Enggak. Tak tanya naik ke Pak Ajiwan. Waktu itu kan diberi waktu untuk bisa bicara. Bisa bicara kok sama Bapak, tanya ODW. Terus itu ngobrol ODW gitu kan Ibu. Tenan kok Bu, tenan. Nah, setelah di rumah sakit kan mesti telepon-teleponan. Anu itu Pak, maaf aku katanya dipotong tuh Pak. Satu ngono Pak aku gitu. Oh enggak dipotong tau gitu dia tanya sama ibu. Oh enggak langsung tuh Pak. Ya iya nek enggak kalau ginjalnya enggak sakit enggak mungkin dipotong gitu. Nah kan Mimi bilang dipotong aku isi ngomong ngono. Oh Bapak ya ini tuh enggak ada tenanan malah kondisi. Oh, itu tekan. Oh. Iya di ginjalnya. Di-share di grup anu Oh, PD Anugrah. ginjalnya itu ini ginjalnya bapak itu ada tumornya kecil-kecil gitu, ada yang kecil-kecil itu lah itu Ya. cuma di itu sampai akarnya udah yang kecil-kecil itu di bawah jadi ginjalnya masih utuh sih bagus nih bapak kena ginjal barang kan sudah kelihatan tuh ya Pak ya tidak bisa ini Ya bedanya itu sama
batu ginjal itu. Iya beda, nek itu beda. Beda. Kalau misalnya batu ginjal berarti ginjalnya masih utuh. Iya betul. Kalau tumor kan ya apa? Ada loh, tetangga itu sak menit loh batu ginjalnya diambil. Sing ngene Ditunjukkan saya. ternyata yang dipotong ginjalnya ayam. Mungkin ya sejak Makanya kan kecil. pekerjaan tukang batu itu gajinya mahal. Apalagi tukang batu ginjal. Ngoperasi batu ginjal kan biayanya mahal. Yen masih kecil ngene diombeni air putih ilang dhewe saroke kayak Pak. Ora itu operasi. Itu loh, itu ada namanya kejiling. Iya itu. Iya. Kalau mau minum rutin Itu remuk ya, Pak. terus larut lewat air kencing. Itu kan apa? Yang mengkristal di ginjal itu. Iya, remuk. Cara-carane yen ceret kan, Pak. Oh iya. Ceret kan Ceret kan. mesti ada kayak Putih-putih itu itu kan air sumur kan Apa ada jenenge ini? anu nih. Lego apa ya? air PDAM Apa, Pak? kaporit itu loh. Nek saya kan kok kerak toh. Bukan? Iya kerak. Nek ada ya istilah Padase Jawa itu, ini. Padas. Apa toh? Heeh. Kaporit. Kapur. Bukan, nek sing Jawa kapur. Jawa. Sampai sekarang itu yang panci buat masak air itu. Iya, mesti gitu bel. Saya punya itu, Makanya Pak. harus Pak, makanya harus disaring kalau Tapi itu kalau dikuwerok gitu bolong ini panci. iya, enggak airnya itu loh yang harus Iya. dingin kalau mau minum harus disaring sing lembut kan loh, Mbak. Mm-mm. Nek di Madiun itu ini apa? Enggak terlalu banyak ya. Kalau di Malang itu banyak kerak itu. Wis anu aire wis Oh, apa? aire wis polusi. Sama gunung kaburnya lebih. Iya, betul. Nah, Kalau di Semarang itu kaporitnya itu wah ngeri. Yang di Masih Solo, bau. obatnya. Oh, bau. Ya obatnya. yang ngono aku nggak sumur Kayak di dalam, kolam Mbak, renang. Solo. Jadi nggo wong 70, kowe enek sing njaluk imunisasi. Oh, gitu. Banyune bagus. Kowe nek tanah toh. Oh iya. Iya di Malang yo gitu. Oh iya Bu, kalau kerannya di depan kan ada keran yang ada ini. Kunci. Heeh. Heeh. Saya Itu pernah nanti lihat punyanya Pak Junaidi itu kan dia ada keran depan Mm-mm. di gembok itu nih. Iya, itu nanti mau tak dibeli nih sing ngono. Ada di toko sabar itu ada. Aire bening, Pak. Enggak tahu itu nanti nek beli nih Ki, Pak. Toko sabar. Enggak tak suruh beli nih warga sing. Oh kalau tempat saya tuh Oh. kan dekat Umbul loh. Aduh sih. Kalau di Banyune dekat buani. sana ndak ada, bilang toko Toko Sabar sabar. itu di mana? Depan pasar gede, pasar besar. Ke timur sedikit ada toko besi, ya itu namanya Oh. toko besi sabar. Dekatnya Niagara. Oh masih wetan. Oh, Tani. Ya Kisaran wetan itu ya? Tani Oh persis. iya iya. Soalnya gini pas Tanah saya kaporit masuk sumur saya dalam. beli apa kan? Iya tapi kan Kau puteran di situ ada, ada orang tapi yang beli kadarnya nggak sebanyak yang ada PDAM. Oh, Iya. enak. Kalau PDAM Tempat saya Jadi aman. musim-musim Iya. kakak saya kan RT. Tadi diajarin aku kuncikan. tapi masih bersih air sumur kok. Aku Ya itu kuncikan sumur tapi digawe Alah sumur kunci dalam. kunci nang dhewe ngono aku ora tau ning omah. Bola Mas. Nanti kan petugas Ya siram-siram sumur zaman dulu. Terus dibuat keran jadi ke rumah-rumah. Jadi kayak PDAM alian, Pak. Mahal ya Pak saya nek dia Cuma bahaya depan ditutup, belakang kan masih ada kerannya lagi belakang rumah. Melayu ning mburi jeporo mburi. Mbak, sing ngono aku kan kos-kosan. Kalau Kabeh kan sumur dalam. Salam Ibu. Iso amblek iki jare Mbak. tolong roti. Oh, amblek piye, Mas? Lah kan kabeh do gawe sumur dalam nang jero kabeh sumur-sumur kayak sumur bunder kae tapi kuwi kolam isi jeronya itu 40 Iya no cah kene. 40 meter, Mbak. Dalamnya 40 meter Tapi disedot. ya nggak mungkin lah sampai kayak lumpur lapindo. Bu Pariono bu rotinya. Nanti tak ngambil. Nah, Gua ini jarang nanti dia apa? Puasanya rosok. Bu Pariono sana. tepang dikit. Dia Sutomo. Iya. Gosek klub dulu.
kemarin pesen roti untuk ulang tahun papahnya. Mamai, Papahnya papanya udah meninggal. yang stroke itu apa? Suaminya. Suami nih. Ah, suami. Kok gak nih grup ya radius ya? Hanya 8 orang. Kan jenengan Pak, tadi ibu Nggih, pesen iki. Roti nopo Pak? Roti ini tapi dibuat tumpeng ini. Ada. Terus, Nah, nggih kalau kali ibu. sanes Bukan, macam-macam Bu. ada. Jadi oke-oke, kuenya. Oh, ada. kue. Ah, kue. Macem yo nek kue. Bagus kemarin waktu di itu SOS ya Pak. Terus itu Bu Titin itu jemaat GPD itu pesen Waktu lihat itu Cik Ah, Titin. Iya, Iya. ulang tahun suaminya. Iya, Iya. nek suami. Nek mama, nek kemarin itu Itu tuh Mamai. Mas Mamai. toko Tugu itu loh Pak. Iya. Toko Tugu Mas Tugu. Jaya. Mamai. Tugu Jaya. Oh beda. Beda. Suaminya. Yang tugu itu adik mamai sing Mamai. paling kecil. Romo Popo. Ndak tinggal adik si kecil. Yang Jaya Caruban itu yang balane GPDI. Ya. Suaminya Bu Titin katanya bantu yang seberang jalan tuh toko apa itu. Pojokan kan toko Mirasa tuh Bu. Ada kulone gitu toko apa gitu. Kulone toko Mirasa. Oh, kalau pojokan kan Mirasa. Oh, toko obat toh. Bukan alat-alat apa gitu. Oh, itu. Tapi bukan toko besi. Dia bilang kemarin di rumah, oh ini papanya ngebel ini. Lo kerja di mana? Dia bantu saudaranya. Cik Titin itu dulu yang punya iCloud. Oh sebenarnya. Terus Pertama kali si Buka iCloud itu ya Cik Titin itu. terus dia mau apa? ya salah jalan. Oh, Itu karena kena hutang pinjol itu loh. Pak. Tidak pinjol, Iya. arisan. Oh iya arisan. Arisan piu-piuan itu. Piu-piunan. Tapi Cik Titine itu kena apa iku jenenge sing gak beres itu lho. Banci iki lho. Sing gara iki banci itu lho. Jadi Cik Titine jatuhe itu iya. nuruti banci-banci kadang-kadang nek sing gak bener kan gak bener gitu loh. Dia nuruti itu. Jadi njaluk apa tuh kok dia njaluk apa tuh. Oh, Nah, gitu. Anaknya ada yang di Jakarta, Iya. namanya Pani. Jakarta, Bali. Iya, yang Jakarta tuh mobil saya, Pak, mau pesan gini-gini. Oh iya, terus mamanya datang ke rumah. Terus kemarin jadi diambil bawa mobil sendiri loh. Oh sudah diambil. Udah dipakai kemarin sore. Ini Oh, hanya alhamdulillah. untuk 8 orang kok, Pak. Ya mungkin saudara. Anak keluarga kecil lah. Muga-muga cocok. Saya Roti-roti toh, kue-kue gitu Kue. toh. Ya kue Bu, terserah pesene kayak bagus kok. Umpamanya koyok top, Iya kue dong, tapi di model Ibu. Kalau punyanya Ibu itu di model kayak strawberry, anu cantik-cantik. Iya. lah dia di foto tuh waktu di SOS itu kan ini pesen tapi gede Gede berapa Pak? 400 di foto sama dia terus dikirim ke anak rumah pesen sih kalau tapi yang kecil Oh, tak sing kecil. kalau Sekarang musim apa? ya, kalau Kayak iku tanpa loh. tempatnya ya hanya berapa kemarin Gedok gitu. Kayak gedok, cemil. Iya, Apa itu dibuat dibikin tumpeng. Lama ya, Bu. Cek punyanya Bu Edi itu sudah lama. terus anu memang instruktur enggak kan Iya. Iya. Koh Ambu. udah kenal lama ya Bu? Sudah. Dia ya bilang western metodis. Eh, Wah kenalannya ada. dulu di Dalet dia. Dia kan datang di SOS waktu Ha-ha. Saya dulu sering ke sama Bu Titin itu. oh iya. Kita mulai dia. Enggak. Tuhan. Shalom, selamat siang. Kita bersyukur punya Allah yang baik, Allah
Yesus akan mendahului kita dalam doa, dan tolong berdoa untuk pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus yang berkunjung ke Indonesia sudah hari Selasa tanggal 3 September yang lalu sampai besok tanggal 6 bulan ini ya. Kita doakan supaya kesehatan, keamanan, pengaturan lalu lintas serta semuanya ditolong oleh Tuhan. Juga doakan untuk rencana misa akbar yang akan diadakan di Stadion Bung Karno, Gelora Bung Karno. Biarlah semuanya berjalan aman, tertib, dan doakan untuk agenda-agenda kegiatan Paus selama di Indonesia berjalan dengan baik. Kiranya melalui kedatangan Paus Indonesia dapat meningkatkan perdamaian, toleransi, serta toleransi antar umat beragama, persatuan dalam masyarakat yang berbeda-beda agama. Boleh melalui Paus Fransiskus ini Indonesia bisa hidup rukun satu dengan yang lainnya. Sama dengan hormat Bapak Edi Sus akan pimpin dalam doa. Segala puji dan syukur serta hormat kami haturkan kepadamu ya Allah, Allah yang mengasihi kami hamba-hambamu saat ini di dalam kasih Kristus. Patut kami bersyukur karena segala kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga memungkinkan kami dengan tubuh yang sehat boleh hadir di tempat ini, mengambil bagian, memuja-muji Engkau, bersyukur padamu, dan memohon kepadamu. Sebelum kami melanjutkan persekutuan ini, kami memohon ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga kami yang kami tinggalkan di rumah, kiranya Engkau membentengi mereka, menyertai mereka, menjaga mereka, bahkan memberkati aktivitas mereka, supaya betul-betul damai sejahtera ada baik di tempat ini maupun keluarga-keluarga yang kami tinggalkan. Saat ini kami mau sehati sepakat Tuhan untuk membawa Paus Fransiskus yang datang di Indonesia. Kiranya kegiatan mereka yang dilakukan Tuhan kiranya akan membawa dampak yang positif, menjadikan Indonesia lebih sadar akan bertoleransi antar agama. Tuhan, kiranya Engkau juga akan menjagai, menyertai, melindungi Bapak Paus ini. Jikalau sebentar nanti mengadakan misa agung di Gelora Bung Karno, Tuhan pun juga akan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Katolik khususnya yang ada di Indonesia. Dengan penuh sukacita mereka boleh menyambut pimpinan mereka, namun kiranya Engkau tetap menjaga persatuan dan kesatuan bagi agama-agama lain. Inilah kerinduan kami. Kami percaya dampak dari kedatangan Paus boleh menjadi berkat bagi khusus bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin.
membahas putaran pilkada Iya. yang sudah memasuki penentuan calon kepala daerah dilaksanakan kemarin itu ya di Jalan Rudang itu. Biarlah Indonesia tetap ditolong oleh Tuhan sehingga pilkada nanti bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan demokratif. Biarlah tetap aman, pilkada langsung berjalan dengan penuh pimpinan yang dari Tuhan. Kita tetap berdoa dan mengharapkan akan lahir para pemimpin yang pluralis, Pancasilais, giat bekerja kesejahteraan seluruh masyarakat dimanapun mereka bertugas. Kita juga berdoa secara khusus untuk Kota Madiun. Biarlah Kota Madiun ini tetap dijagai oleh Tuhan dan keamanan khususnya untuk pilkada nanti. Saya dengan hormat Ibu Aryono akan memimpin dalam doa. Bersyukur Tuhan siang hari ini kami berada di tengah keluarga menara doa karena anugerah kasih setia yang Kau berikan dalam hidup kami sehingga kami boleh bersatu hati berdoa memohon untuk Indonesia yang kami cintai karena kami ada di dalam negeri ini Tuhan, suatu ketetapan yang Kau berikan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami terus berdoa kepada Engkau yang sudah memberikan kami Indonesia yang syukur dan makmur ini. Siang hari ini kami berdoa buat rencana pilkada di bulan November. Kalau sudah ditentukan pasangan calon kepala daerah, Tuhan, dari tempat ini, dari jam ini kami mohon pertolongan-Mu, Kau curahkan bagi setiap wilayah-wilayah daerah-daerah yang membutuhkan seorang pemimpin yang Tuhan kerjakan di dalam setiap daerah yang ada, sehingga setiap rakyat yang mau memilih benar-benar mendapat hikmat daripada Engkau, sehingga benar boleh memilih seorang pemimpin yang baru, generasi yang baru, yang berhikmat kepada Engkau, yang takut hormat akan Engkau, sehingga ketika mereka memimpin benar-benar mereka menjadi seorang pemimpin yang familiar, yang bekerja keras, yang mengutamakan kepentingan rakyatnya, yang membawa semakin maju daerah yang dipimpinnya Tuhan. Ada banyak hal yang setiap daerah punya masing-masing keteladanan, masing-masing kelebihan mereka, sehingga Tuhan para pemimpin ini Tuhan, pemimpin daerah ini bukan hanya untuk mengambil kepentingannya sendiri, tetapi mereka benar-benar menjadi seorang pemimpin yang berkorban untuk rakyatnya. Ketika Tuhan pimpin, ketika Tuhan pilih para bupati, wali kota, bahkan gubernur yang hari-hari ini sudah mempersiapkan diri bertarung Tuhan, kiranya Tuhan Allah Roh Kudus memberikan ke mereka kerendahan hati, sehingga ketika nantinya mereka tidak terpilih pun mereka legowo Tuhan, mereka menerima dengan kerendahan hati, bahkan mendukung setiap pasangan calon yang sudah terpilih untuk membangun kota mereka masing-masing, untuk membangun daerah mereka masing-masing menuju kepada daerah yang Tuhan siapkan untuk memberkati, juga menjadi berkat bagi sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan mengirimkan pasukan-pasukan dari
surgawi untuk menenangkan di setiap haleluya nanti di acara pemilihan wakil haleluya ketua pemimpin daerah ini ya Bapak, sehingga baik TNI Polri mereka sungguh-sungguh berjaga, mereka boleh membawa rasa damai, mereka boleh membawa rasa tenang, mereka boleh membawa rasa nyaman ketika kami bersama-sama untuk memilih para pimpinan kami Bapak. Terima kasih teristimewa, kami berdoa buat Kota Madiun, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tak henti-hentinya kami memohon belas kasih-Mu buat Kota Madiun ini tetap dalam keadaan aman, baik, tentram. Bahkan satu di antara yang lain, kami yang ada di Madiun ini saling menghargai, saling menghormati, saling membawa diri kepada hidup yang haleluya berdampingan bersama-sama, sehingga Kota Madiun ini akan semakin maju, akan semakin dipakai Tuhan, bahkan sampai ke Indonesia Bapak, sehingga Madiun ini boleh menjadi kota yang berdampak di sekelilingnya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah siapkan bagi para pemimpin kami, sehingga pemimpin yang saat ini sudah mendaftarkan diri benar-benar itu pilihan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami warga Kota Madiun ini. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Madiun dalam keadaan aman, tentram, semua anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ketika anugerah itu Kau berikan kepada kami hati yang tetap berpaut kepada Engkau, hati yang terus berseru kepada Engkau, hati yang terus memuji Engkau, hati yang terus rindu menikmati kebenaran firman yang akan terjadi dalam kehidupan dalam Kota Madiun ini, tercurah oleh belas kasih, sehingga semuanya boleh berhasil karena Tuhan campur tangan ada di dalam Kota Madiun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus memegang kendali di setiap keamanan Kota Madiun ini. Engkau terus Tuhan kendali dalam perekonomian Kota Madiun ini. Walaupun krisis melanda, tetapi Madiun tetap dalam keadaan aman, mempunyai stok makanan, mempunyai stok kebutuhan yang cukup bagi warga Kota Madiun. Kan kami pun mampu, Tuhan membantu bagi saudara-saudara kami yang lain yang ada di luar Kota Madiun, sehingga Tuhan kami percaya kalau kami ini hanya memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami memandang Engkau sebagai Allah yang punya langit dan bumi. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati Kota Madiun ini ya Bapak. Pakai anak-anak-Mu, pakai hamba-Mu untuk sebijaksana mungkin menggunakan fasilitas yang ada, perekonomian yang ada, sehingga kami di kondisi-kondisi yang susah Tuhan, kami tetap ada di dalam kendali-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya siang hari ini Engkau Tuhan yang sudah mendengar doa kami, bahkan Engkau Tuhan yang sudah mensiapkan setiap apa yang kami rindukan. Kalaupun belum kami sampaikan, Engkau lebih tahu dan mengerti akan kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami, hanya kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami, Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah. Haleluya. Amin. Tuhan, kita angkat satu pujian. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Tuhan dan Raja-Ku.
kesehatan dalam hidup kita, hidup keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Untuk doa selanjutnya saya mohon Ibu Yulia Suyatmi akan pimpin dalam doa. Tolong doakan untuk penyakit cacar monyet yang saat ini sudah menyebar, dan diperkirakan cacar monyet ini bila sampai di Indonesia akan menjadi seperti wabah COVID, dan secara otomatis Indonesia akan hidup seperti waktu-waktu COVID yang lalu. Biarlah penyakit ini tidak akan semakin membawa banyak penularan-penularan, bahkan tidak akan pernah bisa masuk ke Indonesia. Mari kita akan doakan Indonesia agar tetap dalam kuasa Tuhan, agar dibentengi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia disehatkan oleh Tuhan. Sama dengan hormat Ibu Yulia akan pimpin dalam doa. Allah Bapa yang menatap dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan sampai saat ini Engkau tetap menyertai kami dalam doa kami ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan bagi kami sehingga kami bisa dalam tempat ini. Ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena kami jauhkan dari penyakit cacar monyet. Untuk dalam nangkal penyakit cacar monyet ini ya Tuhan, biarlah berhenti tidak masuk ke Indonesia ya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan, dan bangsa kami sehat dan sehat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jauhkan penyakit ini dari bangsa kami, jauhkan ya Tuhan, tidak bisa masuk ke Indonesia ini Tuhan, kami dan percaya Tuhan, doa Bapa besar kuasanya ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti akan menolong, dan Tuhan akan membentengi bangsa kami ini ya Tuhan. Penyakit-penyakit yang lain pun bila tidak masuk ke Indonesia ya Tuhan, tidak melanda bangsa kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu melebihi segala-galanya ya Tuhan, kuasa-Mu melebihi segala penyakit yang ada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya dijauhkan dari segala sakit penyakit, Amin. virus-virus yang membahayakan, virus-virus yang mematikan ya Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan ya Tuhan, supaya virus itu kalau masuk ke Indonesia mereka tidak bisa masuk, dan mereka akan keok ya Tuhan, dan mereka tidak bisa melanda rakyat Indonesia dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau orang medis selalu menjaga-jaga dan selalu memberikan kesehatan bagi dokter, bagi perawat semuanya ya Tuhan. Mereka juga boleh bahkan kesehatan ya Tuhan, karena mereka sudah bekerja keras ya Tuhan, bagaimana caranya menanggulangi segala penyakit-penyakit yang melanda di dunia dan di Indonesia. Terima kasih Bapa, sekali kami akan percaya Tuhan pasti menolong, dan Tuhan menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu.
semuanya mari kita akan serahkan kepada Tuhan. Mereka hidup tulus melayani Tuhan. Mereka hidup kudus di dalam melayani Tuhan. Hidup mereka hanya untuk Tuhan. Biarlah mereka dipenuhi oleh Roh Allah yang bekerja memberikan kerendahan hati dalam kehidupan mereka. Kita mau berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja ini agar benar-benar dipakai oleh Tuhan. Mau menjadi pemimpin yang rajin bekerja untuk Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kehidupan rumah tangganya juga dijagai oleh Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin rohani Kristiani di Indonesia ini menjadi berkat teladan bagi orang lain, tidak membawa aib untuk Tuhan, tidak menodai hati Tuhan dengan perbuatan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama bersuara, kita mau berdoa, kita mau memberkati gereja-gereja Tuhan. Di situ banyak hamba Tuhan, biarlah mereka dipakai oleh Tuhan. Mereka rindu melayani Tuhan segenap hatinya, rindu untuk menjadi berkat teladan bagi orang-orang di sekitar
tetap menggendong kita. Tuhan tetap memegang erat tangan kita. Kita mau katakan, aku perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Aku perlu Engkau memegang kehidupanku Tuhan, menguatkanku Tuhan, menguatkan imanku Yesus. Saya mau dengan hormat Bapak Yesus akan mendoakan tim doa kita setiap hari. Kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya kehidupan kita semuanya benar-benar dipakai oleh Tuhan. Kita menjadi hamba Tuhan yang selalu rajin berdoa, rajin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tolong mendoakan hidup kita supaya lebih dikuatkan oleh Tuhan. Rumah tangga kita diberkati Tuhan. Rumah tangga kita dijagai Tuhan. Rumah tangga kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Berdoa untuk kesehatan kita semuanya, agar Tuhan selalu memulihkan. Tuhan selalu menjagai keluar masuk kita dari rumah kita. Perekonomian kehidupan kita selalu diberkati Tuhan. Biarlah anak-anak kita selalu diberkati Tuhan, diberikan roh takut akan Tuhan. Saya mau dengan hormat Bapak Edisus akan mendoakan kehidupan kita semuanya. Di pelayanan kita menjadi berkat buat jemaat, menjadi teladan buat jemaat. Di luar pelayanan kita pun juga lebih dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kita tidak lemah, kita tidak loyo, tetapi kita tetap kuat, semangat memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberi yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Sama dengan hormat Bapak Edisus memimpin kita dalam doa pada siang hari ini, sekaligus menutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami memohon dengan kerendahan hati. Khusus saat ini kami membawa Ibu Pariono dalam doa. Di dalam setiap pelayanan beliau, baik di gereja, baik di luar, Tuhan memakai dan memberkati keluarganya Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak-anaknya, baik yang sudah berumah tangga yang menginginkan permohonan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau jawab permohonan anaknya yang masih kerja di Jojo, yang punya kehidupan nanti akan masuk ke PNS. Tuhan akan buat jalan yang terbaik bagi anak ini. Saya percaya anak-anak Tuhan akan Kau berkati. Kami juga tak lupa berdoa untuk Ibu Julia di dalam pelayanannya. Terus Tuhan Kau pakai beliau sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Pakai Tuhan Julia untuk menjadi saksi, baik di gereja bahkan di lingkungan rumah tangganya. Kami tak lupa berdoa untuk suaminya Bapak Yanto yang bekerja sebagai penjahit. Tuhan Kau berkati sehingga usaha jahitannya boleh maju karena pertolongan daripada Tuhan. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk saudara kami Agus di dalam kelemahan itu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menyehatkan, menguatkan, bahkan segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Pakai talentanya di dalam hal musik Tuhan, Kau memberkatinya jadi berkat bagi pelayan. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Win di dalam pelayanannya, baik di gereja, baik di persekutuan
Tuhan memperhitungkan. Bapak tak lupa kami bersyukur untuk kepulangan Bapak Ajiwan dalam perawatan di Semarang. Sekarang sudah kembali ke rumah. Oh Tuhan, kiranya perawatan di rumah selanjutnya Tuhan akan memberi pemulihan, memberkati kesehatannya, anak-anaknya, usaha rotinya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dari awal hingga akhir di dalam persekutuan ini Tuhan sudah menjagai kami. Kami juga tak lupa berdoa buat hamba-Mu Bapak Barnabas yang baru saja kontrol di puskesmas. Tuhan Ku memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya. Bapak Barnabas dipakai Tuhan di dalam sisa-sisa hidupnya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita imani, percayai Tuhan senantiasa menyertai kita. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, berkat kasih sayang dan kasih karunia dari Tuhan Yesus, berkat sukacita penghiburan dari Roh Kudus, mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, kita sama-sama katakan amin terjadi. Wah, ini ra pasti. Yes. Dokter tadi wuan. Waktu mlebu gak penak. Iya. Mantri. Wis Mas. Tapi hasil kontrolnya anu tersain Pak. Anu tensine kan 170 biasa. Oh ya cik. Oh, ini kan 200. Biasanya 200-an loh Pak. Lah nggih, tapi sudah turun tapi tetap harus turun lagi. Tapi anu loh Pak, kalau biasa tinggi turun malah gini. Katanya Berarti sak teman-teman berani kan ketek. Iya memang loh. Ya, Kalau biasa tinggi, entek nih. kayak aku gulanya kan biasa tinggi, disuruh anu malah langsung keringet dingin, nggak bisa apa-apa. Padahal kalau buat orang normal itu normal, gulanya 100 tapi langsung terkapar. Oh gitu, biasa tinggi gulanya sekali ya. Iya, tapi orang terlalu memaksakan Mas gulanya harus di bawah 200. Ya wis terkapar sudah. Dan orang yang bilang gitu dengan mudahnya ngomong gitu, nggak ngerasakan sakitnya kayak apa sih. Berarti nganu Mas. Amplop. Semua serba tinggi ya. Tanya amplop. Seleramu tinggi. Wah, kira apa? Iya. Yo itu sing kata jane. Kenapa Pak? Nun sewu. Nun sewu Pak. Nggih. Amlodipin. Ini tinggal tensi Tensi. Nggih. Iya. Lah kok diparing Pak Heri 30. Loh, lah kuwi. Saya kula nek butuh lak nyuwun babas. Apa aku mbok paringi saiki jalono dhuwit ngene, Mbak? Ngomong. Sak emplekno kula tumbas 6.000. Oh 6.000. Iya. Kula mbok diparingi Yang 4 Pak. 5 10. Nggih, yang generik nggih. Lah Bu lagi. Bu, Apa wi? amlo. Ijone dhuwit. Dinggo kan ngijoli dhuwit. Nggo rasa. Ora. Kula kan jenengan paringi to. Nggih. Ora tak tampa obat ya wis jalono dhuwit. Dijaluk entah. Istilahnya mentah ya. Kalau ini tiga Pak Heri 30 teh kapanane. Guyon to, Mbak Bas. Tapi kan tenanan. Tak ke tempatnya Ibu dulu. Ya. Tenanan to. Kamu Lagi malam. puji Tuhan. Tapi Mas Tapi itu jak omongan wong lanang mlaku ayo Laku. jeneni mlaku ae. aku pengen inget ya dhewe lho kan. Iya. Lah kok antri akeh kadung tak lebokne tak basale piye kabeh. Iya Pak, emang sekarang. Arep dokter seneni. Pak jenengan niku napa ngopi napa mboten Pak mboten. Padahal kopi. Boten ngopi, boten ngerokok. Ibu roti Bu. Ya, stok soalnya kalau enggak nanti ngomong dari warung. Gitu. Bawa di Mungkin sama mau cancel. Soalnya besok ben
Ya wis. Roti. Pak, 5. roti ra. Mas. Sipun kabeh, Mas. Iya. Ya, nanti tak bungkus ya. Gen anu, Ya, jamur besok gen ganti. Biar tak bawa itu. Terus disekat tak pek. Walah. Gua ada apa? Buku. Saudara-saudara semua. Ini apa? Orang kan jam-jam Ini Pak Ajiwan sudah WA. Nggih. Salam sahabat-sahabat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah dimadiun kembali. Kami bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas bantuan dan dukungan doanya. Tuhan memberkati. Amin. iki mau Bu. Apa? Wujud iki. Anu nomor Ya Markuisa. sing makan nggih. Mbak, tak tangkno kresek iki, Mbak, tolong, Mbak. Ya Mas Agus jadi Diadai. ada kresek. Loh, kok saya yang dibungkus? Tapi kresek luas loh, Pak. Karung lho. Nah, Lho, Mbak, aku duwe kresek ning omah. Terus ning omah ya duwe.